Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cirebon Studies, perkenalkan saya Ira Wirdatul Fironia dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 7 kelas A dengan NIM 22810400018. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai silsilah Kesultanan Cirebon. Yang mana di sini pertama kita akan membahas mengenai pendirinya. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang kerajaan Islam di tanah Jawa Barat dan juga perpecahan yang melahirkan keraton-keraton yang ada sampai saat ini. Mari kita simak videonya yuk. Check it out. Sejarah Kesultanan Cirebon ini berawal dari seorang tokoh yaitu bernama Pangeran Lasungsang atau dikenal juga dengan nama Pangeran Cakrabuana. Lasungsang ini yaitu putra dari Prabu Siliwangi dan juga Nyai Subanglarang. Dari garis keturunan inilah darah Sunda Pajajaran bercampur dengan ajaran Islam. Kemudian Lasungsang ini memutuskan untuk keluar dari istana Pajajaran karena ini beliau memilih untuk memeluk agama Islam yang pada saat itu masih belum diterima luas di kerajaan Sunda. Beliau bersama adiknya yaitu Nyai Rara Santang menimba ilmu agama Islam. Sekitar tahun 1430-an, Pangeran Lasungsang ini mendirikan pusat pemerintahan di sebuah daerah pesisir yang kecil. Kemudian tempat itu berkembang menjadi Kesultanan Cirebon. Dan walaupun beliau tidak menyandang gelar sultan, namun perannya sebagai pendiri membuat Cakrabuana dikenang sebagai raja pertama di Cirebon. Ia membangun pusat pemerintahan di Pakuwati yang sekarang ini dikenal dengan Keraton Kasepuhan. Penerus Pangeran Cakrabuana yaitu menantunya Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1479, beliau ini dinobatkan sebagai sultan pertama Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati ini bukan hanya seorang pemimpin politik saja, tetapi seorang ulama besar. Beliau ini yaitu salah satu anggota Wali Songo dari 9 wali penyebar Islam di tanah Jawa. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon ini berkembang menjadi pusat dakwah Islam dan perdagangan internasional. Jalur pelayaran di pesisir utara Jawa membawa pedagang dari Arab, Gujarat, Tiongkok hingga Malaka dan semuanya ini menjadikan Cirebon sebagai pelabuhan penting. Kemudian Sunan Gunung Jati ini juga dikenal menjalin hubungan diplomatik dengan Demak, Banten, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, sehingga Cirebon tumbuh sebagai kerajaan yang sangat berpengaruh besar. Setelah Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568, kepemimpinan Cirebon diteruskan oleh Fatahillah atau Palatehan yang dikenal dengan Panembahan Pakuwati I. Fatahillah ini yaitu tokoh besar yang sebelumnya ini berhasil mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 1527 yang kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Lalu setelah masa kepemimpinan Fatahillah, tahta ini diteruskan oleh Panembahan Ratu I. Beliau ini memerintah cukup lama dan juga dikenal dalam menjaga kestabilan kerajaan. Setelah itu, tahta berpindah lagi kepada Panembahan Ratu II atau lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Girilaya. Nah, pada masa Girilaya inilah Cirebon mencapai kejayaannya. Namun, ketika pada masa kejayaan, Girilaya ini wafat. Wafatnya Girilaya inilah menjadi titik awal dari perpecahan dalam Kesultanan Cirebon. Setelah Panembahan Girilaya wafat pada tahun 1677, Kesultanan Cirebon tidak lagi bersatu karena keadaan politik saat itu sangat dipengaruhi oleh adanya campur tangan Mataram dan juga Belanda, sehingga tahta Cirebon akhirnya terbagi. Dari kejadian inilah muncul 3 keraton utama, yaitu yang pertama ada Keraton Kasepuhan.
Keraton Kasepuhan ini yaitu keraton tertua dan juga paling megah yang ada di Cirebon, yang didirikan pada tahun 1529 oleh Pangeran Cakrabuana. Dulu namanya itu Keraton Pakungwati, tempat Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam. Arsitekturnya itu memadukan unsur Jawa, Islam, dan juga Tionghoa. Di dalamnya terdapat kereta Singa Barong sebagai simbol perpaduan tiga budaya. Sampai saat ini, Keraton Kasepuhan tetap menjadi pusat adat. Yang terakhir yaitu ada Keraton Kecirebonan. Keraton Kecirebonan ini merupakan perpecahan dari Keraton Kanoman. Arsitektur dari Keraton Kecirebonan ini memadukan gaya Jawa dan juga kolonial Belanda. Di dalam Keraton Kecirebonan ini menyimpan berbagai benda bersejarah. Selain dari Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan juga Kecirebonan, ada juga Keraton Keprabonan. Keraton ini merupakan keraton yang fokusnya itu hanya pada kegiatan keagamaan dan spiritualnya saja. Kesultanan Cirebon ini meninggalkan banyak warisan berharga, bukan hanya dalam bentuk keraton saja tetapi juga tradisi. Salah satunya ini yaitu tradisi Panjang Jimat. Nah, tradisi Panjang Jimat ini biasanya dilakukan pada bulan Maulid. Acara Panjang Jimat ini merupakan simbol penghormatan dan juga rasa syukur masyarakat Cirebon atas kelahiran Nabi Muhammad serta wujud pelestarian budaya peninggalan Sunan Gunung Jati sebagai pendiri dari Kesultanan Cirebon. Acara ini biasanya digelar di Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kecirebonan. Masing-masing keraton memiliki ciri khasnya sendiri. Biasanya ribuan masyarakat itu datang untuk ziarah, berdoa, dan juga menyaksikan tradisi ini. Selain itu ada juga Grebeg Syawal. Grebeg Syawal ini merupakan tradisi yang dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri atau bulan Syawal sebagai bentuk ucapan rasa syukur setelah berpuasa selama 1 bulan. Tradisi ini diwariskan sejak masa Sunan Gunung Jati dan masih dilakukan oleh keraton-keraton Cirebon hingga saat ini. Dalam acara Grebeg ini biasanya mengadakan arak-arakan yang besar atau disebut dengan grebeg, yang dimana berbagai hasil bumi, tumpeng, dan makanan tradisional ini dibawa mengelilingi area keraton atau masjid. Semua hasil bumi tersebut nantinya akan diperebutkan oleh warga dan diyakini akan membawa berkah dan juga keberuntungan. Seni dan budaya Cirebon juga sangat dipengaruhi oleh kesultanan, seperti batik Cirebonnya, terutama batik Megamendung. Batik Megamendung ini merupakan salah satu seni tekstil yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat Jawa Barat, terutama daerah Cirebon. Motifnya yang khas menyerupai gumpalan awan mendung menjadikannya mudah dikenali di antara beragam batik di Nusantara. Motif Megamendung ini tidak hanya menggambarkan keindahan langit yang menaungi bumi, tetapi juga mengandung makna kesabaran, ketenangan, dan juga pengendalian diri. Warna biru yang dominan melambangkan bahwa kesejukan dan juga keteduhan hati. Selain itu ada juga tari topeng khas Cirebon. Tari topeng khas Cirebon ini merupakan salah satu warisan seni pertunjukan tertua di tanah Cirebon yang memadukan adanya unsur estetika, filosofi kehidupan, dan juga spiritualitas. Tarian ini menampilkan penari yang mengenakan topeng kayu beraneka rupa, di mana setiap topeng mewakili watak, sifat, dan juga perjalanan hidup manusia. Sejak masa kerajaan Cirebon, tari topeng telah menjadi bagian dari upacara adat, hiburan rakyat, dan juga media dakwah untuk menyampaikan pesan moral. Menurut sejarah, tari topeng Cirebon ini berkembang sejak masa Majapahit dan kemudian mendapat sentuhan baru pada era Islamisasi di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati bersama para wali menjadikan seni topeng sebagai sarana dakwah yang halus agar ajaran Islam dapat diterima tanpa meniadakan budaya lokalnya. Pertunjukan tari topeng ini biasanya dibawakan oleh satu orang penari yang menggambarkan perjalanan manusia dari kelahiran, masa muda, kedewasaan hingga mencapai kesadaran batin.
Sampai saat ini, tari topeng Cirebon masih sering ditampilkan dalam acara kebudayaan, festival daerah maupun kegiatan pendidikan. Pelestarian tari ini bukan sekedar menjaga tradisinya saja, tetapi juga dapat mempertahankan nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Dengan itu, tari topeng Cirebon ini tidak hanya menjadi saksi sejarah kejayaan budaya Cirebon, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang tetap relevan di tengah arus modernisasi saat ini. Itu dia cerita tentang silsilah Kesultanan Cirebon. Dari Pangeran Walasungsang sebagai pendiri, kemudian Sunan Gunung Jati sebagai Sultan pertama dalam penyebaran Islam, hingga masa kejayaan di bawah Panembahan Girilaya, lalu perpecahan yang melahirkan Keraton Kasepuhan, Kanoman, lalu Kacirebonan dan juga Keprabonan. Nah, dari Kesultanan Cirebon ini mengajarkan kita bahwa pentingnya kepemimpinan, persatuan, dan juga dakwah, sekaligus meninggalkan jejak budaya yang hingga kini menjadi identitas masyarakatnya. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi kita yang sedang mendalami mata kuliah Cirebon Studies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.